pagi Mbak, perkenalkan nama saya Angel, biasa dipanggil Angel. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini. Hari ini saya dinas mulai pukul 7 hingga 2 siang nanti. Di sini nanti saya akan merawat Mbaknya selama berada di rumah sakit. Baik, sebelumnya nama lengkap Mbaknya siapa? Nama lengkap saya Rifka Yadalama, biasanya dipanggil Rifka. Baik, bagaimana kabar Mbak Rifka hari ini? Saya merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar saya, Sus. Baik, berarti Mbaknya suka menyendiri ya? Iya. Nanti saya akan menanyakan kepada Mbak Ika untuk beberapa pertanyaan. Nanti Mbaknya bisa menjawab ya. Iya, Sus. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini, Mbak? Jarang, Sus. Jarang ya. Frekuensi berinteraksi dengan teman-teman dan rekan yang hidup di luar rumah. Seberapa sering dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Tidak pernah, Sus. Dukungan emosional. Apakah Mbak memiliki orang yang biasa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi? Tidak ada, Sus, untuk teman yang diajak berdiskusi dengan saya. Nah, jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu, misalkan masalah finansial? Tidak ada, Sus. Saya melakukannya sendiri. Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak, apakah Mbak siap membalasnya? Saya siap membalasnya. Dalam 2 belas terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui apa atau untuk organisasi? Tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan untuk makanan, kesehatan, pendapatan, dan pekerjaan serta keluarga? Tidak puas, Sus. Tidak puas. Apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Tidak bisa. Apakah Mbak menganggap diri Mbak dekat dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Mbak? Tidak merasa dekat, Sus. Apakah Mbak dalam hidup peduli? Apakah Mbak merasa orang-orang dalam hidup Mbak peduli pada Mbak? Saya tidak merasa begitu, Sus. Seberapa kuat rasa keterikatan Mbak dengan komunitas atau lingkungan Mbak? Tidak sekuat itu, Sus. Saya merasa jauh. Seberapa sering merasa tak seorang pun mengenal Mbak dengan baik? Sangat sering, Sus. Apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak? Iya, saya merasa ada kekosongan di dalam diri saya. Apakah banyak orang yang Mbak andalkan ketika Mbak memiliki masalah? Tidak, Sus. Tidak ya. Selanjutnya, menurut Mbak, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Orang tidak dapat dipercaya. Seberapa banyak masyarakat yang membantu ketika Mbak membutuhkan bantuan? Tidak ada, Sus. Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak saja? Iya, saya merasa begitu, Sus. Baik. Selanjutnya ya Mbak, apakah Mbak mempercayai perangkat desa? Tidak, saya tidak mempercayai. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan atau tidak? Mungkin akan saya kembalikan, Sus. Baik. Apakah yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang lain? Saya merasa orang lain mengecilkan saya dan saya merasa tidak berguna. Apa saja kegiatan yang Mbak lakukan saat sedang bersama keluarga? Saya lebih suka mengurung diri di kamar saat berkumpul dengan keluarga. Bagaimana dengan yang lain? Juga sering mengurung diri juga saat berada di kita tinggal Mbaknya berada di luar rumah? Atau justru malah menyendiri, suka menyendiri? Suka menyendiri. Oh, baik. Selanjutnya ya Mbak, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Ada, Sus. Apa Mbak coba sebutkan? Saat saya ingin ikut dalam komunitas atau berkumpul dengan orang lain, saya merasa saya tidak dibutuhkan di dalam lingkungan tersebut. Apa yang menghambat Mbak Rifka dalam berteman atau berbincang-bincang dengan orang lain? Mungkin dari sisi diri saya, sehingga saya tidak bisa
ikut bersosialisasi. Baik, baiklah Mbak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak Rifka dan kemampuan yang Mbak miliki? Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia, Sus. Tujuannya nanti agar Mbak dapat saling mengenal sekaligus dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Untuk waktunya nanti kurang lebih 15 menit. Untuk tempatnya, apakah di sini saja Mbak? Iya, di sini saja. Baiklah, saat ini Mbak Rifka bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain di sekitar Mbak Rifka. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minimnya kontak dengan orang lain, atau kurangnya hubungan yang tidak memuaskan seperti yang telah Mbak Rifka katakan sebelumnya. Saya akan membantu Mbak Rifka untuk meningkatkan interaksi sosial. Tujuannya agar Mbak Rifka dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Untuk hal yang perlu disiapkan yaitu waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima bantuan dan komitmen untuk bisa saling percaya. Menurut Mbak Rifka, apa keuntungan jika kita mempunyai teman? Mungkin akan lebih baik dan bisa saling membantu satu sama lain. Betul sekali ya Mbak. Selain itu juga teman bisa untuk tempat berbincang-bincang agar kita tidak merasa kesepian juga. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman apa Mbak? Kerugiannya kita jadi suka sendiri dan tidak punya teman untuk berbicara. Kalau begitu, Mbak mau belajar berteman dengan orang lain? Mau, Sus. Nah, untuk memulainya sekarang, Mbak Rifka latihan dengan saya terlebih dahulu ya. Begini Mbak, untuk berkenalan dengan orang lain, kita sebutkan dulu nama kita. Contohnya, nama saya Rifka. Selanjutnya, Mbak Rifka menanyakan nama orang yang diajak berkenalan. Contohnya, nama Mbak siapa? Senangnya dipanggil apa? Ayo, sekarang coba praktekkan Mbak. Nama saya Rifka. Nama kamu siapa? Senangnya dipanggil siapa? Baik. Misalnya, sebelum kenal dengan Mbak Rifka, coba Mbak Rifka berkenalan dengan saya. Coba Mbak. Nama ibu siapa? Biasanya dipanggil siapa? Nama saya Angel. Jadi begitu ya Mbak caranya. Setelah berkenalan, orang tersebut diajak ngobrol hal-hal yang menyenangkan, misalnya tentang keluarga, tentang hobi, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan teman Mbak Rifka? Baik, Sus, saya akan mencoba. Ya, kita masuk ke evaluasi ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Rifka setelah kita latihan berkenalan tadi? Saya merasa lebih lega dan memahami cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Baiklah Mbak Rifka, dalam satu hari mau berapa kali Mbak Rifka latihan berbincang-bincang dengan orang lain? 3 kali sehari. Baiklah, jam berapa Mbak Rifka mau untuk latihan? Jam 8 pagi untuk mulai pertama kalinya. Baiklah Mbak, kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak berbincang-bincang dengan teman baru dan latihan berbincang-bincang dengan topik tertentu, apakah Mbak bersedia? Saya bersedia, Sus. Untuk waktunya jam berapa Mbak? Jam 8 saja, Sus. Baik, untuk tempatnya nanti Mbak maunya di mana? Di sini saja, Sus. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Mbak. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya permisi. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Iya, Sus. Terima kasih kembali.